Halo semuanya, bagaimana? Semuanya udah pada kentut? Udah pada Kalau belum, kentut dululah. Mantap. Oke guys, kali ini saya akan merangkum alur cerita film In Leeds Love yang dirilis tahun 2014, di mana film ini menceritakan seorang gadis yang dikelilingi oleh banyak orang, tetapi ia merasa bahwa dirinya sendirian. Ia tidak memiliki satu sahabat pun, dan dia hanya menghabiskan waktunya dengan bukunya, hingga pada akhirnya seorang pria datang dalam hidupnya. Tetapi mereka dihadapkan dengan seorang ayah yang menghalangi cinta mereka, yang menginginkan putrinya melanjutkan sekolahnya seperti dirinya. Mampukah mereka mempertahankan cinta mereka? Oke, tanpa banyak cakap, langsung saja kita alur ceritanya. Pada awal film diperlihatkan di sebuah sekolah yang sedang mengadakan kelulusan mereka, dan seorang gadis cantik yang bernama Jane yang ikut mengadakan kelulusannya. Tetapi di sini diperlihatkan di mana dia dikelilingi oleh banyak orang. Ia merasa dirinya sendirian dan tidak memiliki satu sahabat pun. Dan seorang pria yang bernama David sedang melihat dan mengamati Jane, dan datanglah sahabatnya yang bernama Max. Max mengatakan bahwa dirinya 4 tahun telah mengamati dan menyukai Jane, tetapi tidak pernah berani untuk berbicara dengannya. Seketika itu pula Jane juga melihat David, lalu ia pun pergi. Lalu Jane menemui kakaknya yang bernama Kate. Ia mengatakan pada kakaknya supaya buat foto keluarga. Lalu ketika mereka berjalan, ada sekelompok siswi yang mengajaknya untuk berfoto, dan ia pun merasa sangat senang. Bukannya mengajak berfoto, tapi dia malah disuruh untuk memfoto mereka. Lalu scene berpindah di mana ayah David memberikan selamat atas kelulusan anaknya, yaitu David. Lalu Max datang dan mengatakan pada ayah David bahwa anaknya sedang jatuh cinta. Ayahnya mengatakan apakah itu benar, dan Max pun menunjuk siapa orang yang disukai oleh David. Seketika itu juga ayah David memanggil-manggil nama Jane dan mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan anaknya. Hey, Jane, I want you to meet my son. Come on. Kemudian scene berpindah di mana David dan Max telah bekerja sebagai valet di sebuah restoran. Ketika mereka berbincang-bincang, datanglah Jane dan keluarganya untuk merayakan kelulusan anak mereka, yaitu Jane. Ketika David membuka pintu mobilnya, tiba-tiba buku Jane terjatuh. Di sanalah pertama kali David berbicara dengan Jane. Ia menjelaskan pada Jane bahwa mereka dulunya satu sekolah. Jake Butterfield. We go to school. We went to school together. Ketika Jane ingin pergi, ia berbalik dan meminta tanda tangan daripada David. Saat keluarga Jane mengadakan makan untuk kelulusan anaknya, ayah Jane mengatakan hadiah apa yang diinginkan oleh Jane. Saat itu juga, ia melihat David dari luar, dan ia berpikiran untuk mengadakan pesta di rumahnya. Kemudian Jane menjumpai David dan mengatakan bahwa ia mengadakan pesta atas kelulusannya dan mengundang satu kelasnya termasuk dirinya. Lalu tiba-tiba datanglah tamu yang tak diundang, yaitu si kampret. Welcome to the end. Keep it close. Don't park me in. Oh sure no. Si kampret melempar kunci mobil dengan tidak semestinya. Max pun marah. David menghalangi sahabatnya. Lalu David mengatakan pada Jane supaya menunggunya sebentar. Setelah David meminta kunci dari Max, ia berpikiran untuk berkeliling sebentar. Kemudian ia mengajak James. Lalu mereka pun pergi. James merasa ketakutan hingga ia menutup matanya dengan tangannya, dan David membuka matanya. Seketika David melihat hei matanya. Oke, lanjut. Setelah mereka sampai, ternyata mereka sudah ditunggu oleh bos mereka dan menanyakan mereka dari mana saja. Dan datanglah si kampret marah-marah gak jelas, di mana ia mengejek Jane. Dan pada akhirnya mati kau, rasain kau, mati kau situ. Lalu berpindah di bengkel ayah David.
Ayahnya mengatakan bahwa Hakim Dean menelponnya, di mana David melakukan kesalahan tadi siang, yaitu soal pekerjaannya sebagai valet. Di rumah Jane sedang melakukan persiapan untuk pesta nanti malam. Jane datang ke kamar ayahnya dan membangunkan ayahnya. Beralih pada David, di mana ayahnya mengatakan mau kemana dengan berpakaian rapi. David mengatakan bahwa ada acara malam. Kembali dengan Jane, di mana dia berharap teman-teman satu kelasnya datang dalam acaranya. Tetapi bukannya teman-temannya, malah sebaliknya, yaitu sahabat daripada ayahnya. Jane mencari-cari David dan ternyata ia mendapat David sedang memandangi lukisan. David mengatakan pada Jane, apakah kamu mengundang para orang tua? Ia hanya tersenyum dan mengatakan jikalau ia mengumumkan satu kelasnya, mereka akan datang. Tetapi tidaklah seperti yang dia harapkan. David memiliki ide, yaitu menelepon dan melaporkan bahwa ada pesta di jalan si awal. Ia meminta supaya pesta dibubarkan. Dan saat Jane membuka pintu, ternyata itu adalah satu kelasnya. Dan ia menyambut mereka dengan begitu bahagia. Saat Max datang, David berterima kasih pada sahabatnya karena sudah membawa mereka semua. Dan ternyata saat itu juga mantan daripada David ikut datang, yaitu bernama Jenny. Saat Jenny menjumpai David, Max segera pergi dan Jenny pun datang. Ia mengatakan pada David telah sukses membawa mereka semua dan mengatakan bahwa saat itu ia mengadakan pesta di rumahnya. Tetapi ada seseorang yang menelpon polisi dan ternyata itu adalah perbuatan daripada David. Ayah Jane kaget karena melihat teman satu kelas Jane datang dan mengatakan pada ibu Jane mengapa anak-anak ada di sini. Ibu Jane mengatakan bahwa Davidlah yang membawa mereka. Singkat cerita, Kids membuat sebuah permainan yaitu di mana sidik pasangan harus lomba-lomba berdansa. Ketika yang lain sudah selesai, sekarang adalah giliran daripada David dan Jane. Ketika mereka melakukan, tiba-tiba saat lampu mati, David mengajak Jane dan Jane bertanya mau membawanya kemana. Ternyata David ingin menciumnya sejak kelas 10 dan ia tak tahan lagi untuk menunggunya. Wah, gawat ini. Akan terjadi pembobolan gawang ini. Waduh, oke lanjut. Saat mereka melakukan kimochi, tiba-tiba ayah Jane memanggil-manggil Jane dan mereka pun gagal melakukan aksinya. Dan saat Jane dan David keluar, ternyata mereka pun ketahuan dan ayah Jane pun mengakhiri pesta tersebut. Dan ketika semua telah keluar, Jane mengatakan mau ke kamarnya. Bukannya pergi ke kamarnya, ia malah menemui David dan ia memberikan hal yang diminta oleh David, yaitu enak tenang. Keesokan paginya, saat Jane dan ayahnya sedang bermain catur, ayah Jane mendengar suara mobil menyala dan ternyata David sedang memperbaiki mobil kakak daripada Jane. Kate terlihat begitu senang, di mana mobilnya bisa menyala kembali dan ibunya pun juga ikut senang. David meminta maaf pada ayah Jane, yaitu di mana atas kejadian semalam yang terjadi di pestanya. Ibu Jane mengajak David untuk makan malam bersama mereka. Saat mereka mengadakan makan bersama, ayah Jane memberikan hadiah pada Jane dan mengatakan bahwa ia layak mendapatkannya. Saat David pulang, ia dipanggil oleh Jane dan melemparkan sebuah kertas yang bertuliskan supaya ia menunggu hingga semua lampu mati. Setelah semua lampu mati, David pun masuk ke rumah Jane dan ternyata Jane sudah menunggunya dan mereka pun pada akhirnya melakukan kimochi. Sumber pindah di sebuah rumah sakit di mana Jane dan ayahnya menjelaskan sebuah pengobatan yang akan dilakukan dan ayahnya mengatakan apakah David mengetahui bahwa dirinya akan pergi untuk magang. Lalu scene berpindah di mana David dan Jane bertemu di sebuah danau. Mereka menghabiskan waktu mereka sebelum musim panas tiba dan sebelum Jane pergi untuk melanjutkan sekolahnya. Pada saat Jane kembali ke rumahnya, tiba-tiba Jane kembali pada David dan mengatakan bahwa ia tidak mau pergi darinya dan tidak peduli soal dirinya yang akan magang. Ia menghabiskan musim panas bersama dengan David dan mereka pun kembali melakukan kimochi.
Kemudian saat Jane membongkar kopernya, ayahnya datang dan bertanya mengapa ia membongkar kopernya. Dan Jane mengatakan pada ayahnya bahwa dirinya tidak jadi mengambil magangnya. Ayahnya seketika kecewa dan mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya baginya supaya bisa sekolah kedokteran. Tetapi Jane tidak berubah pikiran dan tidak mengambil magangnya. Dan ayahnya yang begitu marah dan kecewa lalu pergi meninggalkan Jane. Ketika Jane terbangun dari tidurnya, ia melihat ayah dan ibunya sedang membereskan barang-barang. Jane bertanya pada ibunya apa yang terjadi. Ternyata mereka pergi ke rumah danau dan menghabiskan waktu selama musim panas. Sesampainya mereka di rumah danau, datanglah David. Ayah Jane mengatakan apa yang ia lakukan di sini. Lalu David mengatakan bahwa ia diundang oleh Jane. Saat mereka makan, ayah Jane tiba-tiba meminta maaf pada David. Dan saat itu juga rekan kerja ayah Jane datang. Pada malam hari, saat mereka menyalakan kembang api, Kate menyuruh David supaya mengambil kembang api. Saat David sudah berada di garasi dan membukakan pintu, secara tiba-tiba ia mendapat ayah Jane sedang melakukan olahraga malam dengan satu kerjanya, dan David pun segera menutup pintu. Saat itu juga Jane datang dan berkata apakah sudah mengambilnya. David hanya berkata bahwa kembang apinya telah habis. Padahal kenyataannya David tak ingin Jane mengetahui apa yang telah diperbuat oleh ayah Jane. Lalu scene berpindah di mana saat David dan Jane ingin berlibur, Max datang dan mengundang mereka supaya ikut ke kebun binatang. Mereka pun pergi ke kebun binatang itu. Saat berada di sana, mereka sangat menikmatinya. Dan saat mereka sedang bermain suatu permainan, David dan Jane kembali melakukan aksinya lagi, yaitu kimochi. Saat mereka sedang bermain, tiba-tiba polisi datang menangkap mereka. Dan mereka semua bergegas pergi dari sana. Dan saat itu juga David meminta pada Max supaya membawa Jane, karena ia tidak ingin Jane tertangkap oleh polisi. Dan David mencoba memancing para polisi itu. Dan ketika ia berlari, ia sudah dikepung oleh polisi. Dan ia pun tertangkap. Dan kenyataannya, yang melaporkan mereka ke polisi ialah Jenny. Jane memohon pada ayahnya supaya ayahnya mau membantu mengeluarkan David dari penjara. Tetapi ayahnya berkata bahwa ia telah mempelajari soal David. Ternyata dulu David telah melakukan suatu kesalahan hingga pada akhirnya ia pernah dipenjara. Tetapi Jane selalu memohon pada ayahnya. Ayah Jane mau membantunya dengan syarat Jane harus kembali dan mengambil magangnya dan melanjutkan kuliah kedokterannya. Dan David pun keluar dari penjara. David menanyakan pada ayah Jane, di manakah Jane? Ayah Jane berkata bahwa Jane memutuskan untuk melanjutkan sekolahnya dan mengambil magangnya. Saat David pergi meninggalkan ayah Jane, tiba-tiba ayah Jane mengatakan soal masa lalu yang diperbuatnya, di mana dulu David memukuli ibunya karena berselingkuh. Dan ia pun dipenjara. Dan saat itu juga David marah dan memukul ayah Jane. Saat ayah Jane pulang, Jane langsung mengambil kunci mobil ayahnya dan pergi menemui David. Sedangkan David ditemani oleh Jenny. Saat mereka berbincang-bincang, Jane datang dan langsung pergi lagi. Dan David pun mengejarnya. Ketika Jane yang tidak percaya bahwa ayahnya dipukuli oleh David. Dan ternyata benar saja bahwa David telah memukuli ayah daripada Jane. Jane pun marah dan pergi meninggalkan David. Saat sudah berada di rumah sakit, ayah Jane memberikan surat dan mengatakan pada ayah David mendekati Jane, maka David akan dipenjara. Saat Jane sembuh, ia pun pergi untuk melanjutkan kuliahnya ke luar negeri. Setelah beberapa bulan, Jane pun kembali. Jane berkata pada ayahnya bahwa selama ini ayahnya selalu memilih dan menuntut segala keinginan daripada ayah Jane. Dan saat itu juga Jane memilih bersama dengan David. Saat Jane pergi, ayahnya mengejar dan tanpa sengaja ayahnya menjatuhkan. Saat Jane ingin keluar, ayahnya mengetahui bahwa David berada di luar. Dan saat itu juga ayahnya marah. Saat ayahnya memukul David, Jane menghalangi dan berkata bahwa ia bisa membunuhnya. Seketika ayahnya berhenti dan kembali ke rumah. Jane dan David pun segera pergi. Saat ayah Jane kembali ke rumah, ia mendapat rumahnya telah kebakaran. Dan saat Jane dan David berlari, tiba-tiba mereka mendengar ledakan dari rumahnya.
ayah Jane yang sudah berada di dalam segera mengambil barang-barangnya. Dan saat itu juga David datang menyelamatkan ayah Jane. Dan saat David membuka jendela, tiba-tiba terjadi ledakan hingga ia pun terjatuh. Mereka berusaha untuk keluar. Hingga pada akhirnya mereka pun selamat. Setelah dari kejadian tersebut, ayah Jane mengatakan bahwa ia menyesali segala yang ia perbuat pada keluarganya. Dan David mengatakan bahwa semuanya belumlah terlambat. Dan film pun berakhir dengan ending yang sangat-sangat mengengok-ngok, kimochi. Oke, itulah alur cerita film Endless Love. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke, see you next time. Horas.